Perekrutan anggota Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam Anyar, Kabupaten Serang dipersoalkan, itu lantaran 2 anggota Panwascam yang terpilih diduga pernah menjadi tim sukses di pemilihan presiden tahun 2024. Seorang warga Kecamatan Anyar Mela Febriani mengatakan pihaknya melakukan laporan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Serang terkait dugaan tersebut. Ia mengaku merasa khawatir ketika keduanya menjabat sebagai anggota Panwascam. Justru akan berpengaruh kepada kinerjanya saat menjadi Panwascam dan terjadinya ketidaknetralan. Ia berharap agar laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Jadi pengawas pilkada saat ini, jadi kemungkinan kan tidak netral dan tidak ada berintegritas. Terus harusnya kan Bawaslu memberhentikan kedua anggota Panwascam tersebut demi pilkada yang jujur dan adil. Jadi intinya yang berintegritas gitu kan ya. Terus sebagai warga negara Indonesia kita kan harus jeli dan harus bisa melaporkan apa yang Bawaslu himbau ketika ada ketika ada ketemuan antara, apalagi ini komisioner Panwas Kecamatan Anyar, yaitu diduga jadi tim ses praktis. Itu berapa orang teh? 2 orang. 2 orang. Ketua Panwascam sama anggota. Oh. Pada saat pilkada ini bisa jadi takut kayak gitu lagi. Itu nanti tindak lanjutnya setelah ini apa lagi teh? Kurang tahu, nanti kita tanya ke Bawaslu langsung lebih jelasnya. Ini cuma hanya laporan, terus menampilkan buktinya segala. Kalau untuk penindak lanjutannya itu kan Bawaslu. Ini laporan dari kapan sudah dibuat? Kalau dari awal pertama itu informasi awal, berhubung informasi awal cuma ini penelusuran sama Bawaslu. Jadi Bawaslu kita pengen lebih cepat penanganannya. Kalau emang harus diberhentikan, harus emang DPAW yang 2 itu. Jadi bikin laporan resmi lah ke sini kan. Nah, maksudnya laporan itu mulai masuk sejak kapan? Awal mula laporan ini dibuat? Pas waktu konfirmasikan 2 minggu setelah pengumuman itu. Jadi pengumuman Panwas itu kan tanggal 20-an Mei lah, 25 Mei, 20-an, 25 itu berupa informasi awal aja. Ada yang terindikasi jadi tim ses kan, dari Panwas, dari komisioner Panwas Kecamatan Anyar. Integritas sama netralitasnya aja. Jadi bahwa yang menjadi komisioner dari badan ad hoc yang dibentuk harus menjunjung tinggi integritas dan nilai netralitas tanpa memihak satu pasangan calon. Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang Ari Setiawan mengatakan pihaknya mengaku sempat mendapatkan informasi awal terkait dengan persoalan yang ada di Panwascam Anyar dan sedang dalam tahapan penelusuran. Dengan masuknya laporan tersebut, pihaknya akan melakukan upaya yang sesuai dengan regulasi yang ada. Ari menjelaskan, untuk menjadi seorang Panwascam, secara spesifik memang diatur persyaratan yang dilampirkan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik. Apabila memang pernah menjadi pengurus atau anggota parpol, maka yang bersangkutan harus sudah berhenti sejak 5 tahun terakhir. Namun untuk kasus tim sukses, pihaknya harus terlebih dahulu melakukan identifikasi lebih mendalam mengenai hal tersebut. Hal itu untuk memastikan apakah keterlibatannya sebagai tim sukses aktif ataupun hanya sebagai partisipan. Apapun itu, gitu ya, perlakuannya sama. Ada 2 mekanisme, ada di kita itu ya, kalau dugaan pelanggaran kan mekanismenya dari laporan atau temuan. Jika memang ada laporan yang masuk, kalau tadi dimention berkaitan dengan Anyar contoh, memang sebelumnya kami tidak mendapatkan laporan, tapi ada informasi awal, itu sedang dilakukan penelusuran. Kalau tidak ada yang menyampaikan laporan, dilakukanlah namanya penelusuran informasi awal. Itu yang dilakukan oleh pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Serang. Itu sedang diproses oleh teman-teman di Divisi Penanganan Pelanggaran. Nah, kemudian memang informasinya per hari ini, gitu ya, ada yang menyampaikan laporan. Jika memang masuk ada laporan di kami, maka yang pertama dilakukan adalah
mengidentifikasi gitu ya dari laporan tersebut apakah syarat formil dan materialnya terpenuhi atau tidak. Untuk kemudian nanti akan dilakukan registrasi. Kalau memang terpenuhi syarat formil dan materialnya di laporan itu, maka Bawaslu Kabupaten Serang akan melakukan pleno untuk kemudian diregister. Nah, jika tidak terpenuhi syarat formil material, maka tidak bisa dilakukan register oleh Bawaslu. Nah, kemudian bagaimana jika sudah diregister oleh Bawaslu? Nah, jika memang sudah diregister oleh pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu, maka proses selanjutnya adalah melakukan klarifikasi terhadap siapa, mulai dari pelapor, telapor, kemudian ada saksi jika memang ada saksi-saksi yang disampaikan gitu. Untuk mengkonfirmasi apakah laporan ini masuk atau tidak begitu ya, bicara unsur-unsur yang disampaikan oleh si pelapor. Nah, kemudian nanti akan kita kaji pasca melakukan klarifikasi apakah berdasarkan hasil kajian laporannya itu terbukti atau tidak, atau masuk ke dalam dugaan pelanggaran terpenuhi unsurnya atau tidak, maka nanti akan keluar status laporan. Jika kemudian terpenuhi, status laporannya keluar berarti terbuktinya termasuk ke dalam pelanggaran apa, itu yang kemudian nanti hasilnya diidentifikasi berdasarkan jenis pelanggaran. Gitu. Artinya masih panjang tahapan Bang ya? Panjang. Kalau bicara tahapan penanganan pelanggaran itu kan 7+7 gitu ya. Jadi 7 hari kalender kalau di tahapan sekarang itu. Jadi total mungkin ada 14 hari gitu ya. Kalau selesai di 7 hari ya 7 hari pertama ya berarti kan selesai di 7 hari. Kalaupun memang butuh pendalaman informasi, kemudian ada saksi ataupun keterangan yang dibutuhkan lebih lanjut oleh Bawaslu, maka kita bisa tambahkan 7 hari setelahnya gitu. Jadi 7+7 itu proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Gitu.